Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto sebetulnya iya ge rada maksain gitu ya, punten pisan karena ya sepertinya besok saya tidak jadi nyetadion karena kondisi badan agak rada greges lah gitu. Jadi tadinya mau diadain giveaway untuk tiketnya tapi udah kumaha akhirnya ya dikasih ke saudara saja gitu ya teman-teman. Jadi ya kita ketemu lagi nanti mungkin after match saja gitu ya, atau besok lah insya Allah kalau memang masih ada kesempatan kita pagi posting dulu ya, karena kasihan sekarang banyak yang nanya mengenai tiket, mengenai juga penukaran tiket gitu ya, dan ya beberapa informasi menarik lainnya teman-teman. Jadi insya Allah ya kita rangkum secepat-cepatnya saja gitu ya. Yang pertama, ini buat teman-teman besok yang nanyain tiket apakah masih ada atau tidak, sudah habis teman-teman, sudah sold out, tiket tidak akan dibuka kembali. Tiket juga sudah dikonfirmasi bahwa ya ini memang sedikit tidak menyangka gitu manajemen juga, walaupun ya antusias Boboto tinggi tapi ya sudah nanggung gitu ya, sudah memang melaporkan sekian ribu tiket yang terjual ya, sudah itu pun sudah termasuk dengan kuota tim tamu gitu ya untuk supporternya jika ada yang ingin datang ke GBLA, dan besok sudah diambil katanya untuk kuota tim tamunya, jadi tidak bisa dijual ke Boboto lagi teman-teman. Jadi ya memang wayahna gitu ya, besok yang tidak kebagian tiket mah bisa beli yang untuk menghadapi Persis Solo saja gitu. Jadi ya nggak jauh beda ya, hanya berjarak 4 hari lah gitu ya. Besok tanggal 23 menghadapi Selangor FC dan tanggal 27 menghadapi Persis Solo. Insya Allah kita langsung nyetadion lagi di tanggal 27 kalau memang sudah sehat gitu ya. Nah, teman-teman, itu mungkin yang pertama informasinya, tiket sudah sold out, tidak akan dijual kembali itu. Lalu yang kedua mengenai penukaran tiket. Jadi teman-teman yang mempunyai tiket VBS, VBU, lalu VIP dan semua di luar timur, selatan ataupun utara, itu nukerinnya di Sumarekon biasa di dalam mall Sumarekonnya. Nah, ini juga dimulai penukaran, jangan lupa ya, jam 10 sampai dengan jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore teman-teman, jangan kurang dari jam 10 karena belum buka. Kadang kan ada yang ingin berangkat kerja pagi nukerin dulu gitu, nah nggak bisa, tetap SOP-nya jam 10 pagi teman-teman gitu ya, untuk yang di Sumarekon segala jenis tiket VIP. Nah, untuk tiket tribun timur, selatan dan juga utara ini tetap di Denja Saang, namun lebih pagi dibukanya. Kalau di Denja Saang itu jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nah, tapi ingat teman-teman gini, kalaupun memang kerjaan kita katakanlah dekat ke Kiara Condong atau ke Ibrahim Aji ya, sekarang namanya ke Denja Saang gitu ya, tapi tiket kita belinya VIP, jangan coba-coba nukerin di Denja Saang karena servernya beda, tidak bisa dilayani teman-teman gitu ya. Jadi harus beli dan menukarkan sesuai dengan kategori yang kita beli. Sekali lagi itu karena masih ada yang salah datang atau coba-coba datang, itu sama sekali tidak bisa gitu ya teman-teman. Itu informasi yang kedua. Yang ketiga, ini juga manajemen Persib Bandung ingin turut menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang sudah menjamur gitu ya, maksudnya tipu-tipu di sekitaran GBLA. Jangan sampai ada yang terbujuk rayu mengenai mau buka booth nggak di GBLA, atau mau buka booth makanan, minuman, atau booth apapun gitu ya untuk ketika Persib Day, setiap Persib Day main di GBLA maksudnya. Nah, ini jangan sampai tertipu teman-teman, karena banyak beberapa katanya sekarang yang sudah oknum-oknum melancarkan itu, mau nggak ikutan ketika Persib main, buka booth ini, buka booth itu, bayar transfer, tapi ternyata itu bodong teman-teman. Nah, ini sudah terjadi. Jadi sekali lagi mohon maaf, katanya jangan
jangan, ya tidak bisa bertanggung jawab gitu ya, kalau manajemen Persib tidak bisa bertanggung jawab atas kelalaian tersebut, karena sekali lagi kalaupun ada itu akan diinformasikan walaupun lewat pihak dalam gitu ya, tidak disebar ke luar, namun yang jelas yaitu ada sumber resminya teman-teman. Nah, kalau memang tidak untuk sekarang kalau nanyain juga ke CS Persib ini, kita perlu kritisi juga CS Persib Bandung agak sedikit lama teman-teman, itu kita harus akuin. Ngirim email tidak pernah bales, lalu juga WA ada nomornya yang belakangnya 1933 itu juga tidak pernah dibalas. Jadi ini kita juga mohon kepada pihak manajemen Persib Bandung beresin untuk CS-nya, karena banyak juga teman-teman bobotoh yang tidak bisa verifikasi akunnya, tidak bisa masuk ke Persib Apps karena nyangkut emailnya dan lain sebagainya. Ini jangan sampai ya di luar kota Bandung kan kasihan harus langsung ke Sulanjana mah gitu ya, ke Geraha. Jadi benerin tolong CS-nya, karena ini menyangkut ya apa ya, hajat bobotoh banyak lah teman-teman. Kita juga kan zaman digital gini teh maunya yang simple aja. Nah, ini banyak yang memang tidak terlayani oleh CS Persib Bandung, itu memang sedikit kendala. Nah, ini mangga diriungkan saja bagaimana cara mengelola customer service dari Persib ini gitu ya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan sedikit saja teman-teman, update mengenai laga besok Persib Bandung menghadapi Selangor FC, yang mana ini juga Bojan Hodak di konferensi persnya sudah mengatakan bahwa kita kesempatan bermain di depan publik sendiri di GBLA ini juga sangat menguntungkan. Kita juga sedang dalam tren positif, tren kemenangan, dan besok juga kita ingin menang karena mempermudah untuk kita lolos fase knockout katanya. Maksudnya semakin dekat lolos untuk dari fase grup gitu ya. Dan terbalik, berbanding dengan Selangor FC yang memerlukan kemenangan juga teman-teman, karena mau tidak mau ini hidup dan mati partainya. Kalau kalah lagi menghadapi Persib besok, kans untuk lolos ke fase grup ini agak sedikit berat, sangat berat untuk Selangor FC teman-teman. Namun yang menjadi sorotan adalah media-media di Malaysia justru ini mendukung Persib Bandung. Iya, ayah naon gitu ya. Jadi Persib Bandung justru dijagokan menghadapi Selangor FC ini teman-teman. Apakah ini salah satu sarkasme juga dari media-media Malaysia yang memang biar Persib Bandung terlena gitu ya dengan pujian-pujian dan lain sebagainya. Nah, ini juga mesti hati-hati, tapi yang jelas ya Bojan Hodak sudah punya strategi dan skema bermain katanya. Jadi tidak ada yang berbeda. Skema bermain ketika di ACL 2 dan di Super League gitu ya, tapi ya tetap pasti beda lah. Kita ngelihatnya juga beda ya teman-teman. Ketika bermain di ACL 2 atau di tingkatan Asia ini lebih cair dan lebih banyak variasi skill pemain yang keluar gitu teman-teman. Jadi besok ya insya Allah lah kita disuguhi partai yang menarik gitu ya, karena kalau ditarik lurus ada faktanya juga teman-teman. Persib Bandung di Liga Lokal itu menempati posisi kelima, sama persis dengan Selangor FC di Liga Malaysia sekarang juga di posisi kelima gitu ya. Jadi ya siapa yang akan menang besok kita saksikan sama-sama, kurang dari 24 jam lagi. Besok jangan lupa jam 7:15 malam hari gitu ya, atau 19:15 waktu Indonesia Barat teman-teman. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Punten pisan gitu ya. Ini agak sedikit keterbatasan masalah kesehatan teman-teman. Tapi insya Allah kalau ada yang mau nanya silahkan mangga di kolom komentar. Yang mau salam-salam juga silahkan. Nanti insya Allah kita bacakan kembali teman-teman. Jadi itu ya, intinya adalah tiket sudah tidak dijual dan besok penukaran mulai jam 8 pagi di Denja Saang, dan kalau di Sumarekon mulai jam 10 pagi. Jangan datang sebelum itu karena ya SOP-nya belum dibuka teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semuanya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.